warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Kali ini, saya sudah berada di Kelurahan Cipadung Kidul yang akan kembali membahas tentang pengelolaan sampah khususnya di Cipadung Kidul ini. Sebelum kita lanjut, langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo, Sampurasun Bapak. Sampurasun Rampes. Selamat siang. Selamat siang, Iya. terima kasih atas kedatangan dan kehadirannya. Terima kasih, sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Ya. Baik. Bapak mangga diperkenalkan dulu kepada warga Bandung, Ya. silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Pertama-tama saya mengenalkan diri, nama Bahrudim, ya. Bertugas di Kelurahan Cipadung Kidul itu sejak tahun 2017. Jadi tepatnya tanggal 10 Januari 2017 saya dilantik menjadi lurah Kelurahan Cipadung Kidul. Baik, Ya. jadi dari 2017. 2017, jadi sudah 7 tahun. 7 tahun ya. Ya, Sampai saat ini 7 tahun. 7 tahun, alhamdulillah tidak terasa teh Ya. sekarang. Pastinya. Karena mungkin Bapaknya juga sangat menikmati pekerjaan ini. Insya Allah kita karena dari awal saya sejak dari PNS itu dari kelurahan dulu, Ya. walaupun dulu itu sebagai penyuluh, dulu penyuluh KB, jadi udah dengan masyarakat dengan ini sudah Ya. tidak asing lagi Ya, gitu. sudah terbiasa juga mungkin ya Pak. Sudah terbiasa. Baik, Alhamdulillah. baik. Bapak mohon dijelaskan Bapak untuk profil Kelurahan Cipadung Kidul sendiri. Ya, profil Kelurahan Cipadung Kidul yang pertama jumlah RW di sini ada 14 RW, kemudian 17 RT, 78 RT maksudnya 78 RT, kemudian luas wilayah ada 217,3 hektar. Sementara jumlah penduduk yaitu 14.022 jiwa itu yang tercatat. Iya. Belum di sini yang tidak tercatat. Di sini karena banyak perguruan tinggi ya di sekeliling kita itu, di wilayah kita ada UIN ya kampus 2, kemudian ada Universitas Bakti Kencana, ada Universitas Muhammadiyah, juga ada Universitas Teologi. Iya. Itu. Jadi mungkin lebih dari itu kalau siang hari, apalagi misalkan dengan banyaknya mahasiswa yang dari luar itu yang tinggal di Kelurahan Cipadung Kidul. Kemudian batas-batas wilayah kita karena paling timur Kota Bandung kita ini, yang pertama di sebelah timur itu adalah Kabupaten Bandung, Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cilinyi. Kemudian sebelah utaranya dibatasi oleh Jalan Soekarno-Hatta, yang ke utaranya itu adalah Kelurahan Cipadung Wetan. Kemudian ke baratnya itu Kelurahan Cimincrang, Kecamatan Gede Bage, dan ke selatannya sebelah selatan rel kereta api itu adalah Kecamatan Gede Bage, Kelurahan Cimincrang. Itu profil atau geografis Kelurahan Cipadung Kidul, di mana ini ada cekungan ya, jadi cekungan Kota Bandung justru yang paling bawah gitu. Iya. Berarti banyak sekali ya Pak, kayak para perantaunya gitu ya Pak untuk di Cipadung Kidul ini. Insya Allah, Iya. karena sebelumnya juga karena Cipadung Kidul ini 90% perumahan, Iya. jadi otomatis ini dari berbagai daerah ada di Cipadung Kidul ya, suku, Iya. kemudian agama juga di sini, tapi alhamdulillah kondusif ya gitu. Kemudian juga ditambah mahasiswa ataupun karyawan ya yang bekerja di Kota Bandung, kemudian tinggal di Kelurahan Cipadung Kidul. Gitu. Baik. Karena kan mengingat banyak sekali universitas atau perguruan tinggi di sini ya Pak. Iya. Jadi mungkin banyak sekali mahasiswa atau mahasiswa yang dari luar dan Iya. menetap di Kelurahan Cipadung Cipadung Kidul Kidul. ini. Baik, Pak. Untuk saat ini kita akan kembali membahas tentang sampah nih Pak, Iya. cara pengelolaan sampah. Khususnya kita juga pengen tahu nih bagaimana Pak cara pengelolaan sampah di Cipadung Kidul sendiri Iya. ini. Pertama-tama pengelolaan sampah ya sebelum adanya darurat sampah nih. Jadi ketika normal, Iya. ketika normal itu sampah kita karena tidak ada TPS ya teh ya di Cipadung Kidul, jadi TPS-nya ada di
Pasar Induk Gede Bage. Nah, di sana setiap RW itu ada penarik sampah dunia, yaitu pendor-pendor, karena tidak diini oleh kelurahan, tapi ada semacam kerjasama lah RW ya, masing-masing RW dengan beberapa pendor. Jadi ada beberapa pendor yang memegang beberapa RW juga, gitu kan. Jadi itu diakut ataupun dipindahkan ke TPS. Namun di samping itu juga ada kita bank sampah. Jadi sebelum ini, jauh-jauh sebelum darurat sampah, ada bank sampah ya gitu. Nah, jadi bank sampah ini walaupun masih terbatas ke sampah anorganik, tapi alhamdulillah bisa membantu mengurangi volume sampah yang dihasilkan oleh warga masyarakat itu. Baik. Nah, kalau untuk cara pengelolaannya sendiri nih Pak, apa mungkin warga juga atau masyarakat juga ikut Bapak dalam seperti gotong royong atau yang lainnya? Nah, alhamdulillah ya. Warga masyarakat ada yang banyak yang peduli lah dengan bank sampah. Nah, setelah adanya darurat sampah ya sejak mungkin tahun kemarin ya, akhir tahun, adanya kebakaran di TPA Carimukti. Kemudian kita memperluas jangkauan ya dari organik mungkin ke anorganik, diantaranya yaitu dengan pemilahan sampah. Jadi pemilahan sampah antara sampah organik, anorganik, juga residu ya. Kemudian pemerintah Kota Bandung memberikan bantuan ya, yaitu berupa alat-alat, yaitu pertama Kang Empos ya. Kang Empos itu kita mungkin 20% lah. Jadi 20% dari jumlah penduduk itu dibantu oleh pemerintah untuk pemilahan sampah. Jadi pemilahan sampah yang organiknya itu sudah dipisahkan, dibuatkan kompos oleh warga masyarakat. Kemudian yang anorganiknya mungkin dijual ataupun dikumpulkan ke bank sampah ya gitu. Kemudian yang residunya baru dipindahkan ke TPS itu ya, pengelolaan sampah. Dan mungkin sebelum itu juga waktu ketika Pak Walinya almarhum Mang Oded itu aja juga program Kang Pisman, kurangi, pisahkan, manfaatkan, itu juga sudah kita sosialisasikan dan sudah kita inikan dengan warga masyarakat gitu. Baik. Nah, kalau selain program Kang Empos dan yang lainnya juga nih Pak di Cipadung Kidul ini, katanya nih Pak, Kelurahan Cipadung Kidul memiliki program Bank Sampah Sehati, Pak. Bisa dijelaskan Pak program tersebut bagaimana? Bank Sampah Sehati ini didirikan di RW 9. Ya, jadi kepedulian daripada tokoh masyarakat dan juga warga masyarakat di sana dimotori oleh dulu itu Pak Yoyo Sutaryo ya, ketuanya, juga merangkap sebagai ketua RW 9. Beliau mendirikan Bank Sampah Sehati ya gitu kan. Bank Sampah Sehati untuk memilah dan ini kan sampah, memanfaatkan sampah. Dulu ada yang anorganiknya ya, kemudian dimanfaatkan, baik itu yang bisa dijual ya, kemudian ditabung, ada tabungannya, gitu kan, tabungan sampah. Jadi warga masyarakat menabung sampah, kemudian dicatat, dan nanti di akhir Ramadan biasanya itu ada pembagian hasilnya gitu kan. Jadi itu disampaikan ke penabung-penabung itu gitu kan. Kemudian yang yang organiknya mungkin ada komposternya, ada ininya gitu kan. Baik. Jadi itu selama 1 tahun sekali Pak? Apanya? Untuk pembagiannya ya, biasanya setahun sekali, gitu kan. Setelah Ramadan itu. Ya iya, menjelang Idul Fitri ya, biasanya kan gitu untuk ini. Untuk ininya ya, pengumpulannya ya. Baik. Nah Bapak, kalau Bank Sampah Sehati ini apakah ada kepanjangannya Bapak? Ada kepanjangannya. Sehati itu sehat lingkungannya. Sehat lingkungannya, kemudian harmonis warganya, kemudian terinspirasi dan inovatif programnya atau kegiatannya. Jadi sehat lingkungannya, kemudian harmonis warganya, terinspirasi dan inovasi kegiatannya, itu Sehati artinya. Makanya dari nama Bank Sampah Sehati dikembangkan menjadi sekarang, kalau biar orang itu semakin mengenal dan juga tidak asing,
jalan ataupun gang ataupun komplek itu setiap jalan dinamai dengan jalan sehati. Ada sehati 1, 2, sehati 2 sampai sehati berapa lah gitu. Jadi kalau orang menanyakan ataupun mencari alamat mudah gitu. Jadi pada tahu juga ya Pak ya. Gitu. Jadi dijadikan nama jalan juga kan gitu. Itu asalnya dari sana gitu. Dari sana. Berarti khusus di Cipadung Kidul saja Pak yang ada nama sehati-sehatinya. Ya mungkin di Cipadung Kidul. Kurang tahu kita di yang lain lah gitu. Baik. Nah, berarti ini sudah berjalan selama berapa tahun Pak? Kebetulan didirikan kurang lebih 13 tahun. Ya jadi tepatnya 11 November tahun 2011. Tahun 2011 itu. Dan itu sudah melanglang buana itu kan. Sudah memperoleh berbagai macam penghargaan juga, bahkan kunjungan dari luar negeri juga tidak ini gitu kan. Banyak dari Korea gitu kan, dari dari Malaysia gitu. Apalagi mungkin dari luar daerah lah gitu. Itu kunjungan untuk melihat studi banding ke bank sampah sehati itu gitu. Ya. Baik. Nah Bapak, untuk bank sampah sehati tadi Bapak sudah menjelaskan hasilnya yang ada hasilnya selama 1 tahun itu biasanya menjelang Idul Fitri. Nah apakah ada Bapak hasil yang lainnya? Ya selain dijual gitu kan, kemudian juga ada kreativitas ibu-ibu di sana. Jadi itu bisa dijadikan tempat-tempat atau tas gitu kan, ada tas, ada alas tikar, ada ya kalau mungkin kita sering melihatlah ke sana ada ini kunjungan itu banyak ya hasil-hasil daripada dari kegiatan Bank Sehati itu. Karena tadi sampaikan semenjak didirikan yaitu dengan adanya program 3R ya, reduce, reuse dan recycle. Jadi reduce-nya itu ataupun untuk reuse-nya untuk mengembangkan aktivitas dari warga ya, alhamdulillah dari misalkan bungkus kopi misalkan itu dipisahkan masing-masing, nanti dibuatkan tikar itu kan, kerajinan tangan nah itu juga menjadi hasil ya gitu. Kemudian juga ada dulu itu sabun mandi itu dari jelantah organik ya yang organik dari minyak jelantah juga kan, itu dikumpulkan itu bisa jadi sabun itu ada ininya gitu. Iya. Berarti banyak juga hasil yang sudah bisa diperoleh ya Pak ya dari Bank Sampah Sehati ini. Baik. Nah Bapak, ternyata di Cipadung Kidul juga ada buruan sae juga ya Pak ya. Alhamdulillah. Betul, ada buruan sae. Di sini didirikan sejak tahun berapa Pak di Kelurahan Cipadung Kidul ini? Dari tahun 2019 2020 ya bertahap lah gitu. Seiring dengan anjuran ataupun instruksi dari Pak Wali waktu itu, Mang Ode juga kan program buruan sae. Kalau sebelumnya kan ada urban farming ya, kemudian ada buruan sae, mungkin ada perbedaan sedikit tapi intinya itu jadi memanfaatkan lahan untuk kegiatan ataupun untuk dimanfaatkan menjadi lahan produktif ya. Karena di sini alhamdulillah walaupun mungkin di Kota Bandung kan lahannya sempit ya, banyak perumahan ataupun sudah menjadi perumahan, menjadi bangunan-bangunan. Nah di sana ada lahan-lahan yang kosong yang dimanfaatkan oleh warga ya untuk ditanami lah gitu, dimanfaatkan gitu. Jangan sampai lahan itu istilahnya dibiarkan lah gitu. Jadi pertama untuk keindahan kan gitu, kemudian juga ada produktivitasnya ada, kemudian di samping itu juga yang tidak kalah pentingnya adalah sarana silaturahmi teh. Jadi warga di sana kumpul ya, botram kan gitu, bahkan ya kita sering ke sana kan, jadi sambil botram sambil kita saling semakin dekat lah gitu dengan masyarakat, dengan warga, dengan ini. Jadi tidak hanya semata-mata materi ya, kalau misalkan materi mah taruhlah satu lahan itu cuma berapalah misalkan hasilnya gitu kan, hasilnya cuma ini, tapi nilai silaturahminya, nilai kita, dan juga kita bisa menyisipkan program-program kegiatan misalkan, jadi tidak sulit tidak sulit mengumpulkan warga gitu, mengumpulkan masyarakat. Di sana kita sudah sambil
menyampaikan informasi gitu, ada hal-hal yang perlu disampaikan itu bisa diinikan, dan keeratan juga warga juga semakin ini. Jadi itu manfaatnya ya. Betul. Sebenarnya itu sih Pak yang paling mahal itu bisa mempererat atau menjaga nah itu tersebut. Dan mungkin di tempat tersebut atau di buruan saya warga juga bisa memberi inspirasi mungkin kepada pemerintah sendiri atau mungkin keluhan-keluhan ya Pak, biasanya ada yang curhat juga gitu. Nah, betul. Dari situ juga pemerintahan bisa mendengar keluh kesah dari warga juga. Iya. Baik. Nah, kalau tanaman yang potensial Pak nih terakhir di kawasan ini apa Pak? Yang potensial ya sebatas sayuran lah. Sayuran ada sekarang itu kemarin ada bantuan dari Bank Indonesia yaitu bibit bawang merah. Kemudian ada terung, sayuran, kemudian pakcoy, kemudian kangkung, sosin dan lain sebagainya. Dan itu bisa berubah-ubah lah sesuai dengan ini apa yang diinikan kan gitu. Jadi tidak hanya satu jenis saja gitu kan. Kemudian juga kerjasama buruan saya dengan petani ya. Di sana kan masih ada lahan sawah ya. Lahan sawah itu kerjasama buruan saya dengan petani dan juga dengan DKPP, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, untuk membina dan menginikan para petani yang ada di sana ya. Walaupun mungkin bukan lahan itu bukan milik kita atau pemerintah, tapi pemilik perorangan yang digarap oleh para petani atau penggarap. Di sana berupa bantuan penyuluhan, kemudian bibit tanamannya, bibit padi, bibit jagung. Nah, alhamdulillah setiap akhir tahun itu selalu panen jagung di pas tahun baru Jadi kalau misalkan teteh ke Jalan Panyilekan di sana, dari depan sampai ke tower di sana, itu yang jualan jagung di sana banyak dan itu hasil dari sana gitu, dari pertanian sana itu hasilnya gitu kan. Jadi tidak perlu kita misalkan belanja jagung ke Lembang, ke Ciwidey misalkan. Jadi di sana sudah banyak orang yang belanja jagung di sana ya gitu. Jadi untuk biasanya akhir tahun ya, ketika momen tahun baru gitu kan, tahun baru banyak yang bakar jagung. Di sana tersedia ya gitu. Jadi kita kerjasama tadi para penggarap penggarap sawah ya, yang di sana berdekatan dengan buruan saya, juga dengan para pengurus, juga dengan dinas ya. Jadi dinas pertanian di sana saling gitu kan, saling membantu, kerjasama gitu. Baik. Berarti banyak juga yang dihasilkan ya Pak dari buruan saya ini. Bapak terakhir nih ajakan untuk wargi Bandung agar bisa memanfaatkan lahan yang sedikit untuk bisa menjadi buruan saya. Silakan. Para wargi Bandung ya yang saya hormati, saya banggakan, marilah kita bersama-sama ya untuk memanfaatkan lahan yang ada di sekitar kita ya. Kita tahu bahwa kota Bandung ini adalah kota yang padat ya penduduk, tapi tidak ada salahnya apabila kita berusaha gitu kan memanfaatkan lahan-lahan yang ada walaupun sedikit ya. Istilahnya sejengkal tanah jangan sampai kita biarkan. Kita manfaatkan baik itu dengan tanaman sayuran gitu kan, tanaman hias dan sebagainya yang bermanfaat, baik itu untuk keindahan maupun juga kemanfaatan secara ekonomi. Itu marilah kita bersama-sama dimanapun kita jangan sampai membiarkan lahan-lahan kosong ya. Kalau misalkan tidak ada yang punya ataupun ada ininya, kita mungkin memberitahu dulu lah gitu, memberitahukan supaya lahan itu bisa dimanfaatkan bersama-sama gitu. Terima kasih gitu. Baik, terima kasih Bapak, betul sekali. Jadi kalau bisa sedikit apapun lahannya Pak ya, rumah harus bisa dimanfaatkan nih Pak untuk buruan saya sendiri. Iya, betul. Bapak terima kasih banyak. Ya, sama-sama terima kasih sudah bisa datang ke Kelurahan Cipadung Kidul. Mudah-mudahan sedikit informasi ini bisa menginspirasi juga kepada yang lainnya gitu kan gitu. Dan mungkin Cipadung Kidul juga bisa dicontoh ya Pak ya. Siap, kelurahan yang lainnya nih dari buruan saya atau program Bank Sampah Sehati tadi. Baik, terima kasih Pak. Ya, warga Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.